Shalom anak-anak kelas 4 yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen, masih di dalam materi pembelajaran 6, yaitu mengapa manusia bergantung kepada Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama tentang bagaimana sikap Ayub ketika menghadapi pergumulan yang sangat berat. Kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah. Namun iblis berpendapat bahwa Ayub orangnya setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan karena diberkati Tuhan. Makanya iblis minta kepada Tuhan supaya semua harta kekayaan Ayub diambil dari Ayub. Kemudian Ayub juga harus mengalami penderitaan yang sangat berat. Karena iblis berpendapat bahwa ketika Ayub nanti mengalami penderitaan yang berat, pasti Ayub akan meninggalkan Tuhan. Pasti Ayub tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Namun ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk mengambil semua milik Ayub, bahkan anak-anaknya Ayub juga mati, Ayub mengalami penderitaan yang berat, Ayub ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya juga meninggalkan dia. Namun terbukti bahwa Ayub tetap bergantung kepada Allah. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap memuji dan menyembah kepada Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran hari ini Pak Yusuf akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ya, petunjuk pembelajaran adalah dalam mengerjakan tugas ini. Yang pertama, anak-anak menulis jawaban pada buku PAK menggunakan ballpoint supaya jelas, ya. Kemudian yang nomor 2, anak-anak memfoto hasil pengerjaan itu, kemudian dikirim ke nomor WA-nya Pak Yusuf. Nomornya 0818 04 55 6364. Kemudian petunjuk yang ketiga, untuk batas waktu pengiriman ke nomornya Pak Yusuf, hari ini, hari Senin tanggal 18 Januari tahun 2021 sampai pukul 21. Jadi kalau melebihi jam 9 akan mengurangi nilai anak-anak. Ya, kemudian soal yang harus anak-anak kerjakan adalah 1. Bagaimana sifat Ayub menurut kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Sekali lagi, bagaimana sifat Ayub menurut kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Nomor 2. Sebutkan jumlah ternak-ternak yang dimiliki oleh Ayub. Ada di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ketiga. Kemudian nomor 3, bagaimana sikap Ayub dalam menghadapi penderitaan? Ayub pasal 1 ayat 21. Sekali lagi, bagaimana sikap Ayub dalam menghadapi penderitaan? Kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Nomor 4, apakah penyakit yang menimpa atau yang dialami oleh Ayub? Apakah penyakit yang menimpa atau yang dialami oleh Ayub? Nanti anak-anak bisa baca di Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian yang terakhir nomor 5, apakah perkataan istri Ayub kepada Ayub setelah Ayub mengalami banyak penderitaan dan sakit pada tubuhnya? Jadi apakah perkataan istri Ayub kepada Ayub setelah Ayub mengalami banyak penderitaan dan sakit pada tubuhnya? Nanti bisa dibaca dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, anak-anak harus membuka Alkitab, ya, khususnya kitab Ayub pasal 1 dan 2. Demikian anak-anak yang bisa Pak Yusuf sampaikan. Kiranya pembelajaran hari ini yang singkat dan juga
Mungkin tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Yusuf bisa bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak mengerti. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran, baik pembelajaran tadi yang pertama maupun pembelajaran yang kedua PAK hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menolong, melindungi, dan menyertai kami semua anak-anak-Mu dan juga teman-teman kami semuanya. Berkati juga kegiatan kami sembahyang hari ini di dalam kami mengerjakan tugas-tugas. Biarlah Tuhan memampukan kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami kepada kami. Terlebih Tuhan, biarlah kami mau belajar hidup bergantung kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang sudah mengasihi kami dan terus mengasihi kami sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, sepenuhnya pembelajaran kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga sekolah kami, keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.